Halo, apa kabar kawan? Tentunya sehat-sehat selalu. Salam sejahtera buat semuanya saja. Di kesempatan hari ini, aku coba merakit inverter ya. Inverter DC atau DC. Jadi nanti bisa dipakai untuk OCL apabila ingin merakit power mobil yang menggunakan 12 volt. Kemudian masuk ke inverter, dijadikan ke simetris. Ini aku coba rakit yang sederhana dulu. Yang penting bisa dipergunakan nantinya. Begitu kawan-kawan. Ini aku lanjutkan untuk bagian ini penyolderan bagian PWM-nya ya. Tidak aku mulai dari awal, nanti terlalu lama. Jadi ke bagian pokok-pokoknya saja teman-teman. Oke, ikuti saja prosesnya. Sebentar saja. Oke, seperti ini untuk bagian PWM-nya. Aku pergunakan IC TL494. Kemudian TR-nya menggunakan IRF Z44 kali 6. Dan diodanya ini aku pergunakan bekas las, dioda inverter las. Kebetulan hanya ada 3. Aku sambung nanti membentuk pit ya, karena untuk simetris. Untuk IC PWM-nya tadi menggunakan TL494 ya, yang aku pergunakan. Kemudian TR-nya IRF Z44 sebanyak 6 kali ya, 3 pasang, dengan harapan bisa dapat ampere yang lebih lah. Oke, untuk diodanya sudah terpasang. Kemudian kebetulan ini hanya ada elko 50 volt. Jadi hanya untuk contoh saja ya ini. Nanti tegangannya ndak bisa nyampe 45 ya. Biasanya ndak mampu elkonya. Jadi untuk sekedar saja, kebetulan ada elko 4700 mikro 50 volt sebanyak 8 biji. Kemudian aku lanjutkan untuk coba-coba gulung trafonya ya. Ini juga kawat-kawat bekas seadanya saja. Nanti mampu mengeluarkan arus dan voltase berapa. Setelah ketahuan bisa baru dimodif ya, pengennya berapa volt nantinya. Tapi untuk sementara aku pergunakan ini dulu. Ini aku mulai dari gulungan primernya ya.
Aku pergunakan kawat ukuran 08 ini, perangkap 3. Jadi ini aku gulung bersamaan ya untuk primernya. Oke, 2 lilit. Sambil aku rapikan ya. Aku rapikan dan ku tarik kencang ini, kuat. Biasanya hasilnya lebih baik kalau kuat nariknya dan rapet lah, rapi. Biasanya hasil ampere dan voltasenya lebih bagus daripada langsung digulung seadanya saja. Oke, sepertinya ini hanya dapat 6 lilit ya. Aku rasa itu sudah cukup, bahkan lebih kayaknya kalau 6 lilit. Tapi tidak apa, untuk percobaan saja ini. Oke, setelah selesai diisolasi, ini dapat 6 lilit tadi. Oke, primernya 08 ya, kali 3, maksudnya rangkap 3, sebanyak 6 lilit. Kemudian bagian sekundernya, ini juga kawat bekas, tidak jadi apa untuk percobaan. Tidak lupa diisolasi dulu. Oke, untuk kabel sekundernya ini menggunakan kawat 06. Kebetulan adanya kawat 06. Kalau ada yang lebih besar tentu akan lebih baik. Ini 3 rangkap. Sedapatnya saja ini ya. Oke teman, ternyata hanya dapat 10 lilit tadi ya. Oke, ini sudah aku rapikan, cuman belum aku solder ya untuk kawatnya ke pinnya. Bentar aku beresi.
Oke, selesai. Untuk saat ini aku pergunakan koker bekas Travo TV ya. Tidak jadi apa untuk percobaan. Bentar aku sambung untuk bagian primer dan sekundernya. Oke teman, seperti ini. Aku koreksi dulu jalurnya. Kalau ada yang kelewatan, kalau ada yang belum aku sambung. Oke, sampai di bagian ini sepertinya selesai. Saatnya aku cek. Saatnya diuji apakah normal. Oh, ternyata langsung berfungsi teman-teman. Oke, dingin banget. Nah, aku koreksi. Sepertinya tidak ada kendala apa-apa. Oke, tegangan diperoleh berkisar 26 ya dengan input 12 volt. Tidak jadi apa. Sekarang akan aku coba ampernya berapa. Hanya sekedar eksperimen saja teman-teman. Setelahnya bisa dioprek untuk lebih baiknya. Yang penting ini hidup dulu lah. Oke. Wow. Bisa diperoleh berkisar 14 ampere ya. Berkisar 14 ampere. Dan voltasenya sepertinya drop 1 volt itu tadi. Itu cukup bagus lah. 14 ampere aku shotkan dengan R5 ohm ya. Itu sudah cukup tinggi ya. Karena power supply kemarin yang 30 ampere ketika aku shotkan di 5 ohm paling tinggi cuman 12 ampere. Nah, benar mendekati 15 ampere.
sekarang akan aku coba ya, aku naikkan info tegangannya menjadi berkisar 13,8 atau 14 volt lah. Apa yang terjadi kira-kira? Oke, output tegangannya menjadi berkisar 30 volt. Apakah ampernya menurun atau malah meningkat? Wow, malah meningkat teman-teman. Ampernya berkisar 17 ya, 17 ampere. Aku input di 14 volt. Ampernya menjadi berkisar 16-17 itu tadi. Oke, ini cukup bagus lah. Sudah cukup lah kalau dipakai untuk ampli Sanken 4 buah, 4 pasang mungkin. Aku rasa cukup. Benar ada di berkisar 17 amperan. Dan tetap dingin ternyata TR-nya. Berarti masih bisa dinaikkan untuk input gate-nya. Dengan begitu ampernya nanti akan lebih naik lagi. Oh ya teman-teman, sepertinya akan aku cek lagi dengan coba dengan 2 ohm ya, dengan lilitan. Wow, jedok ya, melebihi 20 ampere kan ketika aku shotkan di 2 ohm. Nah, kemungkinan berkisar 30 amperan ya. Coba kalau aku paralel angger ini. Oke. Anggap saja mencapai 30 ampere untuk inverter DC to DC ini. Begitulah teman-teman, hanya contoh sederhana saja ini. Ini aku pergunakan IRFZ44 kali 6 dan elko outputnya menggunakan 4700 mikro 50 volt 8 biji. Elko inputnya 3350 volt 1 biji. Begini, sederhana banget. PWM-nya menggunakan TL494. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu untuk contoh sederhananya. Berikutnya nanti kalau sudah dioprek coba aku upload lagi. Sampai ketemu lagi.